Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Kita kembali bersama, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam isinya. Dan saat ini kita tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan judul pekabaran yang patut dibagikan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mengerti pelajaran hari ini. Tolong kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti, terlebih kami mampu menerapkan ini dalam hidup kami. Kami berbahagia karena Tuhan. Terima kasih, kami sambut pelajaranmu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan judul pekabaran yang patut dibagikan. Pertanyaan penting adalah, apa pekabaran yang patut dibagikan? Nah itu yang kita akan pelajari hari ini. Sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Apa yang disampaikan di sana? Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sebalah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pekabaran penting yang perlu saudara bagikan dalam pelajaran ini adalah tentang Injil yang kekal itu. Nah kalau demikian, apa itu Injil? Injil sebenarnya artinya good news, kabar baik. Nah kalau bicara kabar baik, apa yang menjadi baik di sana? Apa yang menjadi kabar yang begitu baik? Nah kalau saudara telusuri seluruh isi Alkitab, ya seluruh isi Alkitab, kabar baiknya dari kitab Kejadian sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya kabar baiknya adalah kabar tentang Yesus. Oke? Itulah. Jadi Injil itu adalah berbicara tentang Yesus. Nah, ada apa dengan Yesus? Nah, kita akan pelajari sebentar. Itulah sebabnya dalam pelajaran ayat tema kita tadi yang sudah kita bacakan, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 ini, kabar ini harus diberitakan ke seluruh dunia, ya, kepada semua bangsa, kepada suku, kepada bahasa dan kaum di seluruh dunia ini, saudaraku. Nah, apa pekabarannya? Dia katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Kenapa perlu takut dan kenapa muliakan? Memuliakan Tuhan, kita akan pelajari sebentar. Lalu dia katakan, karena telah tiba saat penghakiman dan sembahlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada hal yang penting yang sudah perlu pelajari di sini, yaitu takut akan Tuhan, muliakanlah dia, sembah Tuhan itu. Nah, pekabaran penting di sini saya katakan tadi, ya, mulai dari Kejadian, ya, menceritakan tentang Yesus, ya, tentang Injil itu. Ada apa dengan Injil ini sebenarnya, saudaraku? Nah, kalau saudara mempelajari kitab 2 Petrus 1, ya, Petrus menerangkan di sana, ya, dia sampaikan kepada umat waktu itu dan tentunya kepada kita di zaman ini. Aku mengingatkan kamu. Apa yang dia perlu ingatkan? Yang dia perlu ingatkan tentang Yesus, ya. Kenapa dia perlu ingatkan tentang Yesus? Kalau saudara baca dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ya, ayat 16 sampai 21, ada kalimat yang disebutkan di sana, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, ini kata-kata Allah yang disampaikan kepada anaknya itu, yaitu Yesus, bahwa hanya kepadanya aku berkenan, Allah berkenan. Kenapa dia berkenan dan pekabarannya perlu disampaikan? Nah, kabar baiknya adalah bahwa Yesus telah datang dan menebus saudara dan saya. Ini tidak boleh dilupakan. Dan saya mau katakan, karena dia telah menebus saudara dan saya, dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Ini hal yang penting. Ya, itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara mempelajari buku Wahyu ini, khususnya Wahyu pasal 14, ini menekankan tentang kita perlu menyembah Tuhan, kita perlu takut Tuhan, dan kita perlu muliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus saudara. Akhir dari semua cerita ini, saya mau katakan, karena Yesus akan datang dan menghakimi saudara dan saya. Nah, kalau saudara
memilih untuk saudara diselamatkan. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Yesus tentunya ketika dia datang menebus saudara dan saya. Tapi pilihan itu ada pada kita. Nah, kalau kita mau memilih agar kita diselamatkan oleh Tuhan yang sudah menyelamatkan kita ketika dia mati di kayu salib. Nah, hal yang perlu saudara ingat bahwa kita akan dihakimi. Nah, itulah sebabnya Petrus mengingatkan kepada kita. Ingat ya, kepada oknum yang luar biasa itu. Nah, untuk mengingati apa yang harus kita buat. Ya, itu yang penting. Yaitu kita menyembah dia, kita takut kepadanya, dan muliakanlah dia dalam hidup kita. Nah, kenapa? Kalau saudara membaca buku Wahyu, khususnya Wahyu 14, dan seluruh kitab Wahyu ini, klimaksnya sebenarnya adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Walaupun itu bukan utamanya, karena ada rentetan peristiwa yang terjadi berabad-abad. Ya. Dan klimaksnya adalah pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, fokus kita Wahyu ini adalah tentang Yesus pada kedatangannya itu. Nah, kalau berfokus pada kedatangannya itu, sebelum kedatangan Yesus itu yang kedua kali, ada hal-hal yang perlu saudara ingat, yang menyangkut tentang firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 tadi. Ya, bahwa kita perlu menyembah Tuhan. Ya, karena ada penghakiman yang akan datang. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita perlu tahu ini. Kenapa? Kalau saudara buka buku Wahyu pasal 14 ini, khususnya ayat 14 sampai 20, kenapa kita harus menyembah dan memuliakan Tuhan dan takut akan Tuhan? Kenapa? Karena akan ada pemisahan. Ya, ada yang namanya gandum dan ada yang namanya anggur dalam Wahyu pasal 14 ini. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20, dia terangkan tentang menggunakan lambang gandum yang matang dan anggur yang terlalu matang, yang disebutkan dalam sebuah kata yaitu tuayan. Jadi ada tuayan yang namanya gandum matang dan anggur yang terlalu matang. Nah, lambang tuayan ini adalah second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kenapa kita perlu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena dia akan datang. Ya, tuayan ini dalam Wahyu pasal 14 itu adalah lambang second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang menjadi pokok kedatangan Yesus yang kedua kali? Dia akan memisahkan dua kelompok ini yang disebut dengan gandum yang matang, yaitu penebusan terhadap orang yang benar, lalu anggur yang terlalu matang, yaitu kehancuran bagi orang fasik. Nah, inilah yang disebut penghakiman. Yesus akan datang pada waktu itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kabar baiknya di sini adalah bahwa tidak selamanya orang benar yang akhirnya ditindas. Ada keadilan yang akhirnya Tuhan akan berikan. Itulah saatnya dia katakan, sembahlah Tuhan Allahmu, muliakanlah dia, takutlah akan Tuhan. Ya. Oleh karena dia telah menebus kita dengan tebusan yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Nah, poin pentingnya di sini adalah, mari kita datang menyembah Tuhan. Yesus akan segera datang. Dan kedatangannya sudah begitu jelas. Ya, sesudah rentetan peristiwa, ya, rentetan demi rentetan peristiwa yang silih berganti. Ini menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang. Nah, inilah hal yang penting yang saudara dan saya perlu renungkan. Ya, ada pemisahan di satu saat. Ada gandum yang matang dan anggur yang terlalu matang. Nah, ada kutipan yang menarik yang perlu saya baca, Ellen G. White dalam buku Mari Bersaksi halaman 138. Sehubungan dengan kondisi atau cerita dalam buku Wahyu pasal 14 ini tentang gandum yang matang yang melambangkan tentang penebusan orang benar dan anggur yang terlalu matang yang melambangkan tentang kehancuran orang fasik, maka kita
kita memiliki tugas untuk sampaikan pekabaran ini. Itulah sebabnya judul pelajaran tadi saya sampaikan, pekabaran yang patut dibagikan. Kita perlu membagikan pekabaran ini, ya, bahwa ada gandum yang matang dan ada anggur yang terlalu matang yang dilambangkan oleh buku Wahyu ini. Siapa mereka kita akan pelajari sebentar. Tapi yang menarik di sini adalah kita perlu bagikan pekabaran ini, bahwa akan ada dua kelompok nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang perlu saudara. Dan saudara dan saya, ya, saudara dan saya ulangi, adalah orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan untuk membagikan pekabaran ini, menyampaikan pekabaran ini, bahwa akan ada pemisahan, akan ada dua kelompok saja ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Salah satu dari kelompok itu akan diselamatkan, tapi salah satu dari kelompok itu akan dibinasakan. Oh saudaraku, kita memiliki tanggung jawab moral untuk sampaikan pekabaran ini kepada umat Tuhan. Ya, kita harus menyampaikan ini kepada siapapun untuk mendengarkan, untuk mengamarkan mereka agar datang dan menyembah Tuhan dan takut akan Tuhan, lalu muliakan Tuhan. Pertanyaan penting, bagaimana cara takut akan Tuhan itu? Nah, kalau saudara membaca buku Wahyu pasal 14 ayat 6, seruan ini sungguh-sungguh serius. Dia katakan takut akan Tuhan. Nah, apa arti takut ini sebenarnya? Takut ialah memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan demikian, apakah yang kita lakukan itu yang menghormati Tuhan? Ya. Sehingga kita termasuk pada golongan gandum yang matang sebagai orang yang ditebus orang benar itu. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Dia katakan, sehubungan dengan kata takut itu, yaitu untuk menghormati perintah-perintahnya dan mematuhi hukumnya dalam terang penghakiman Allah. Wahyu pasal 14 ayat 7. Oh saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kasih Tuhan memang dia mengasihi kita, tapi bukan kasih yang murahan. Dalam arti begini, bukan berarti saudara dan saya diselamatkan ya tanpa mengakui Tuhan dalam perbuatan kita. Ya, konsep kasih itu adalah bila mana kita mengasihi, kita akan menunjuk itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi penurutan kepada hukum itu penting, ya, sebagai bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Jadi apa bukti saudara takut akan Tuhan? Menghormati Tuhan adalah katanya menghormati atau mematuhi hukum Tuhan. Apalagi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ini ada hubungannya dengan cara berpikir kita. Ya, itu seruan untuk hidup dan menyenangkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Nah, itu saudara. Itu penting sekali. Itu adalah sikap kepatuhan yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Itu artinya kita takut dan menghormati Tuhan. Ya, ini juga mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, itulah yang disebutkan dalam Wahyu pasal 14 tadi ayat 6 dan 7. Ya, ketika kita takut, kita menghormati Dia, kita dituntun untuk akhirnya memuliakan Tuhan, yaitu memberikan kemuliaan kepada Allah berhubungan dengan apa yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan yang muliakan. Kita tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup kita. Yang harus kita banggakan adalah Tuhan. Ya, kita tidak ada yang perlu kita muliakan dalam diri kita. Kita ini menurut Roma pasal 3 katanya, kita manusia berdosa. Tidak ada yang layak dalam hidup kita. Hanya bila mana kita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saudaraku, kalau saudara mulai coba-coba untuk memuliakan Tuhan, saudaraku, pengkhotbah 12, kalau saudara mulai coba-coba untuk memuliakan diri sendiri gantinya Tuhan, pengkhotbah 12 ayat 13-14 kata, akan ada penghakiman untuk saudara. Ya, semua yang saudara lakukan, entah itu baik atau entah itu jahat, semua akan dibawa kepada pengadilan sorga. Oh saudaraku,
Saudaraku, jangan khawatir kalau saudara melihat orang sepertinya orang jahat, orang fasik, terlalu berbahagia barangkali, diberkati dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan khawatir. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Tuhan akan membuktikan semua. Ya. Kalau terlihat baik dalam pandangan manusia, belum tentu terlihat baik dalam pandangan Tuhan. Itulah sebabnya serahkan saja sama Tuhan. Ada waktunya. Nah, jadi kenapa kita perlu menghormati dan takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan? Oleh karena ada hari penghakiman itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk itu dia sampaikan lagi, sembahlah Tuhan itu. Sembah. Nah, apa maksudnya menyembah? Nah, saudaraku, kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 14 ini, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Oh, ada hal yang penting. Di dunia ini hanya ada dua oknum yang disembah. Kalau bukan Tuhan, itu artinya setan. Nah, saudaraku, bukti kita menyembah Tuhan, saudaraku. Saya mau katakan, bukti kita menyembah Tuhan dan menghormati Tuhan, saya katakan tadi adalah kita perlu menuruti hukum-hukumnya itu. Sabat, saudaraku, saya mau katakan, hari Sabat dijadikan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Ya, itulah hari atau waktu di mana saudara perlu mengisi hidup saudara untuk menyembah Tuhan. Tentunya bukan hanya pada hari itu, tapi hari itu dikhususkan, diberkati, diasingkan oleh Tuhan untuk melakukan penyembahan satu hari penuh untuk Tuhan sebagai wujud bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah kita. Ya, kita perlu menuruti hukum, dan salah satu hukumnya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 dikatakan, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi pada hari yang ke-7 di akhirnya apa? Berhenti. Dia asingkan dan dia kuduskan hari itu. Oh, saudaraku, luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita perlu menghormati hari itu. Kalau kita mau menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, takut Tuhan, menghormati Tuhan, dan mau memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu, ya, pekabaran terakhir yang perlu saya sampaikan dalam pelajaran hari ini. Ini seruan terakhir yang Tuhan mau kita sampaikan. Kalau saudara coba-coba, dan saya mau coba-coba untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak memuliakan Tuhan. Tapi saya mengatakan, ini menyangkut pilihan. Allah tidak mengancam saudara dan saya. Tetapi, pelajaran hari ini, apa yang saudara pilih, yang menjadi pilihan saudara, selalu harus memiliki akibat. Kalau saudara tidak mau menghormati Tuhan, tentu akibatnya saudara akan terima. Saudara dan saya akan menerimanya kalau tidak memilih Tuhan. Tapi bila mana saudara memilih Tuhan, tentu akibatnya juga saudara dan saya akan terima. Untuk itu, yang perlu saudara tahu dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, kemudian Wahyu 17 ayat 3-6, Wahyu 18 ayat 1-6, ayat 1-4 maksud saya. Kita Wahyu ini membicarakan tentang istilah Babel. Nah, kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 14, khususnya ayat 8, dia katakan sudah roboh Babel itu. Babel ini, yang dimaksudkan Babel ini adalah Babel apa, saudaraku? Dia sebutkan di sini adalah Babel rohani. Nah, kenapa disebut Babel rohani? Karena Babel rohani ini, ya, sebenarnya dia memerankan dualisme, ya, dualisme. Dia memerankan seperti mengikuti firman, tetapi sebenarnya bukan. Ya. Kenapa dia disebut Babel dan disebut rohani? Jadi rohaninya karena ada sedikit firman yang dia pakai, tapi kebanyakan dia menggunakan Babel. Nah, sebenarnya Babel rohani ini adalah, ya, generasi dari Babel kuno. Ya. Jadi dia datang kemudian menunjukkan, ya, seperti dia rohani, tapi sebenarnya tidak. Nah, ini Babel rohani adalah sebuah sistem, ya, sistem agama palsu,
Nah, apa yang mereka perankan? Kalau saudara lihat di sini, yang mereka perankan adalah mereka meninggikan manusia dan kebenaran diri sendiri atas Yesus dan kehidupannya yang tanpa dosa itu. Itu yang mereka perankan. Ini Babel rohani perankan. Kemudian, ya, mereka berdasarkan pekerjaan mereka pada pekerjaan manusia, tradisi buatan manusia, dan doktrin palsu. Itulah Babel rohani. Itu yang mereka perankan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan yang lebih menarik dari cara kerja Babel rohani adalah pusat penyembahan mereka adalah penyembahan berhala, yaitu penyembahan matahari dan ajaran palsu tentang keabadian jiwa. Alkitab katakan bahwa tidak ada kebakaran jiwa. Tapi sistem ini mengatakan ada kebakaran jiwa. Nah, itulah yang disebut Babel rohani, saudaraku. Nah, kemudian Babel rohani ini penyembahan mereka bukan kepada Sang Pencipta, tetapi penyembahan mereka kepada binatang yang disebutkan dalam Wahyu pasal 14 ini, ya. Binatang. Nah, ini binatang ini adalah sebuah lambang. Kita akan pelajari di satu waktu nanti tentang arti binatang itu. Tetapi sistem ini disebutkan menggunakan lambang binatang, yaitu mereka bukan menguduskan Sabat Tuhan Allah pada hari yang ketujuh, ya, dalam satu minggu, tapi menguduskan Sabat yang palsu. Nah, ini jadi Sabat yang palsu yang diperankan oleh binatang ini, ya. Ini menggantikan Sabat original dari Tuhan. Nah, itulah Babel rohani. Kita diajak, ya, kita diajak oleh Tuhan untuk keluar dari Babel itu, karena Babel rohani ini telah roboh. Yesus telah menang. Dia telah bangkit dari kematian. Itu artinya keselamatan menjadi bagian saudara dan saya. Di manakah pilihan saudara? Doa saya, saudara memilih, ya, memilih Yesus dalam hidup saudara dan menuruti kehendak yang Dia inginkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara adalah doa dan harapan saya. Shalom.